Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rindang Melati, kakak dari Prodi PAI 3E, Institut Agama Islam Negeri Curup. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ternyata adik-adik masih sangat semangat pagi. Oke adik-adik, hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang rukun iman. Apakah adik-adik sudah ada yang tahu tentang rukun iman? Nah, jika ada yang belum ataupun sudah tahu, kita akan jelaskan kembali tentang rukun iman. Adik-adik sekalian, rukun iman itu ada 6 perkara. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir atau kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadar atau ketetapan baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, di sini di video kali ini kita akan jelaskan 3 perkara tentang rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan juga iman kepada kitab-kitab Allah. Oke adik-adik, pembahasan yang pertama yaitu kita bahas terlebih dahulu definisi dari rukun iman. Rukun iman ini adik-adik terdiri dari 2 suku kata, yaitu rukun dan juga iman. Rukun ini jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adik-adik, rukun ini artinya dasar atau asas. Bisa diulangi adik-adik? Rukun artinya dasar atau asas. Oke, kita ke selanjutnya yaitu tentang iman. Nah, jika kita juga lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian iman ini adalah keyakinan atau kepercayaan. Bisa diulangi adik-adik? Keyakinan atau kepercayaan. Oke. Yang selanjutnya itu, jika 2 suku kata ini kita gabungkan adik-adik, rukun dan juga iman, maka akan membentuk sebuah definisi, yaitu rukun iman adalah dasar keyakinan kita umat Islam tentang 6 perkara. Rukun iman dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, ternyata adik-adik, rukun iman ini terdapat juga dalam Al-Quran dan hadis. Sudah dijelaskan banyak sekali. Kita ambil salah satu saja contohnya, yaitu Quran surah Al-Baqarah. Ini surah kedua dalam Al-Quran, ayat ke-177, yang artinya, bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan? Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan juga nabi-nabi. Nah, itu tadi rukun iman dalam Al-Quran. Sekarang kita ke rukun iman dalam hadis adik-adik. Rukun iman dalam hadis ini yaitu ada hadis riwayat Muslim yang artinya keimanan itu ialah engkau percaya atau beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir atau hari kiamat, dan engkau akan percaya akan takdir baik dan buruk daripadanya. Oke adik-adik, yang kakak jelaskan tadi adalah rukun iman dalam Al-Quran dan juga hadis. Oke adik-adik, kita bahas yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Apa arti iman kita kepada Allah? Artinya adalah keyakinan kita sepenuh hati atau kepercayaan kita dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang patut
disembah selain Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan definisinya. Kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kita menyembah berhala, nah itu namanya syirik. Atau kita menyembah biasanya itu pohon-pohon besar yang dikeramatkan seperti itu adik-adik. Itu tidak boleh. Itu namanya syirik dan itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Oke adik-adik, iman kepada Allah ini terdapat dalam suatu surah dalam Al-Qur'an, yaitu surah Az-Zariyat ayat ke-56. Ayat ke-56 ya adik-adik. Nah, bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya adik-adik, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, di sini adik-adik kita dilarang untuk menyembah seperti yang kakak katakan tadi. Kita tidak boleh menyembah selain Allah semata adik-adik. Jadi perbuatan yang menyembah atau mengagung-agungkan sesuatu adik-adik secara berlebihan, seperti kita meminta-minta kepada pohon besar ataupun mengkeramatkan suatu benda seperti cincin atau kalung atau jimat-jimat, itu tidak boleh adik-adik. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita melakukan itu adik-adik, kita sama saja seperti telah menyembah benda tersebut atau hal tersebut adik-adik. Sedangkan hal tersebut sangat dilarang oleh Allah, karena yang wajib kita sembah yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala adik-adik. Adik-adik, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Apakah adik-adik di sini ada yang tahu tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah ini? Nah, kakak akan jelaskan adik-adik tentang iman kepada malaikat Allah ini. Artinya yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati kita keberadaan makhluk ciptaan Allah ini, yaitu malaikat. Walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata kita atau indera penglihatan kita adik-adik, tapi malaikat Allah ini memang benar adanya adik-adik. Malaikat ini adik-adik diciptakan dari nur atau cahaya adik-adik. Oke adik-adik, malaikat Allah ini ada 10 adik-adik. Yang pertama itu Jibril, Mikail, Israil, Munkar Nakir, Malik Ridwan, Rokib Atid, Malik Ridwan. Oke, ada 10 adik-adik. Di sini kakak akan jelaskan tugas-tugas mereka. Para malaikat ini memiliki tugas-tugas yang berbeda adik-adik. Malaikat Jibril itu bertugas untuk menyampaikan wahyu. Oke adik-adik, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini adik-adik bertugas untuk membagikan rezeki kepada kita semua. Nah, yang ketiga yaitu malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Apa adik-adik? Untuk meniup sangkakala. Oke, yang keempat yaitu malaikat Israil adik-adik. Malaikat Israil ini bertugas untuk mencabut nyawa atau malaikat pencabut nyawa. Yang selanjutnya adik-adik yaitu malaikat Munkar Nakir adik-adik, bertugas untuk menanyai kita ketika di alam barzakh adik-adik atau di alam kubur. Kita akan ditanyai amal perbuatan kita, baik itu buruk maupun amal baik, akan ditanya adik-adik. Yang selanjutnya yaitu malaikat Rokib Atid adik-adik. Ini merupakan malaikat yang ada di pundak kita, malaikat Rokib dan juga malaikat Atid adik-adik. Nah, tugasnya
yaitu mencatat amal perbuatan manusia. Jadi, jika kita melakukan suatu perbuatan adik-adik, maka perbuatan kita itu akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Selanjutnya yaitu malaikat Malik adik-adik. Malaikat Malik ini bertugas untuk menjaga pintu neraka. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu malaikat Ridwan adik-adik, bertugas untuk menjaga pintu surga. Oke adik-adik, tadi apa? Bertugas untuk menjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Oke adik-adik, itu pembahasan kita tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Oke adik-adik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah adik-adik, pengertiannya yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul yang isinya berupa wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah adik-adik, iman kepada kitab Allah ini berarti kita mempercayai dengan sepenuh hati kita bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan itu diajarkan kepada umat manusia. Adik-adik, ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 adik-adik, yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasul Allah dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136 adik-adik. Nah adik-adik, ada 4 kitab yang Allah turunkan ke bumi, yaitu pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini sudah terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 2. Artinya adik-adik, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, Allah. Oke adik-adik, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan diperuntukkan untuk kaum Bani Israel adik-adik. Selanjutnya yaitu kitab Zabur. Ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ini juga terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 55 adik-adik, yaitu artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah adik-adik, kitab Zabur ini diberikan atau diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Isra ayat 55 yang kakak jelaskan tadi adik-adik. Selanjutnya yaitu kitab Injil atau kitab yang ketiga adik-adik. Ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, putra Maryam. Oke adik-adik, ini terdapat dalam Quran Surah Al-Hadid ayat ke-27 adik-adik. Artinya, kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil
dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Nah adik-adik, jadi kitab Injil ini tadi diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam seperti yang tertera dalam Quran surah Al-Hadid ayat ke-27 tadi. Oke adik-adik, yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran adik-adik. Nah ini merupakan kitab umat Islam atau umat manusia. Ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adik-adik. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 adik-adik. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah adik-adik, dari ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab lainnya adik-adik. Dan juga Al-Quran ini tidak ditujukan seperti kitab Taurat tadi adik-adik yang ditujukan hanya untuk Bani Israel, tapi Al-Quran ini ditujukan untuk semua umat manusia adik-adik. Oke adik-adik sekalian, tadi sudah kakak jelaskan 3 perkara rukun iman adik-adik. 3 perkara rukun iman, yaitu yang pertama iman kepada Allah, sudah kakak jelaskan tadi. Iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, juga sudah kakak jelaskan. Oke adik-adik, semoga apa yang kakak jelaskan tadi dan apa yang kakak sampaikan tadi semoga bermanfaat dan juga dapat dimengerti oleh adik-adik sekalian. Oke adik-adik, sampai jumpa. Kakak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya adik-adik.